Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Usfuriyah halaman 13 hadis yang ke-13. Qauluhu al-hadisus salisata asyara an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis as-salisa asyara kang nomor 13 iku an Abi Sa'idin al-Khudri dan riwayataken saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa dakhala Rasulullah dawud dakhala Rasulullah. Dakhala manjing sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manjing musallahu enggon salate Rasulullah. Musallahu enggon salate Rasulullah fara'am uka perso sapa Rasulullah unasan ing pira-pira menungso. Unasan ing pira-pira menungso sifate unas yuksiruna kang padha ngakehaken sapa unasan. Yuksiruna kang padha ngakehaken sapa unasan al kalama ing guneman. Faqala muka dawuh sapa Rasulullah ama elingu innakum satuhuni sira kabeh. Innakum satuhuni sira kabeh iku lau aksartum lamun nutur sira kabeh iku lau aksartum lamun nutur sira kabeh zikra hadimil ladzati ing nutur perkara kang medhot pira-pira kaenaan. Zikra hadhil dati ing nutur perkara kang medhot pira-pira kaenaan. La saghaltu muka yektini ketungkol sira kabeh. Muka yektini ketungkol sira kabeh atau muka yektini nungkolaken sira kabeh ing awakira amma saking barang silaima aro kang perso sapa ingsun ing faaksiru muka ngakehno sira kabeh. Muka ngakehno sira kabeh zikra hadhimil ladzati ing nutur atau ing eling perkara kang medhotaken pira-pira kaenaan. Ing nutur perkara kang medhot pira-pira kaenaan, yakni ngersakaken sapa nabi al-mauta ing pati. Al-mauta ing pati fa innahu muka satuhuni kelakuan. Fa innahu muka satuhuni kelakuan iku lam yakti ora bakal teko. Iku lam yakti wis ora teko. Iku lam yakti ora teko alal kuburi ing ngatasé kuburan. Apa yaumun dinu. Apa yaumun dinu illa wa tatakallama. Illa wa tatakallama angin guneman opo kubur bisiti kalimatin kelawan 6 piro-piro kalimat. Bisiti kalimatin kelawan 6 piro-piro kalimat. Fatakulu muka ngucap opo kubur ana baitul gharbati wa ana baitul wahda wa ana baitul wahsyah wa ana baitul zulma wa ana baitul turab wa ana baitul dudi. Ing lafat ana baitun, ana utawi ingsun iku baitul hurbati omah ngumbara. Omah ngumbara ana wa ana utawi ingsun iku baitul wahdati omah panggonani mencil. Omah panggonani mencil. Wa ana utawi ingsun iku baitul wahsyati omah panggonani gersah. Oma panggonaning gersah wa ana utawi ingsun iku baitul zulmati omah panggonani pepeteng. Iku baitul zulmati omah panggonani pepeteng wa ana utawi ingsun
Wa ana utawi ingsun iku baitut turabi omah lepu. Wa ana utawi ingsun iku baitud dudi omah set. Fa idza dufina muko ari kalani den pendem sapa al abdu kaula sifate ambet al mukminu kang iman sapa abdu qala muko ngucap lahu maring abdul mukmin opo al qabru kuburan ucap marhaban wa ahlan wa sahlan. Ama innaka kunta la habba may yamshi ala dhahri ilayya. Ing lafaz marhaban ing lafaz marhaban wa ahla wa sahlan, selamat datang. Ama elengu innaka satuhuni sira iku kunta ono sapa sira iku la ahabbaman yektini luwe demeni wong. Yektini luwe demeni wong yamsi kang lumaku sapa man ala dhahri ing ngatasé geger ingsun luwe demenakane man ilayya maring ingsun. Luwe demenakane wong yamsi kang lumaku sapa man ala dhahri ing ngatasé geger ingsun ahabba ilayya maring ingsun. Fa idza aulaituka muka ari kalani nguasaaken sapa ingsun ing sira. Muka ari kalani nguasaaken sapa ingsun ing sira al yauma ing dalem iki dina. Al yauma ing dalem iki dina wasir talan usbali siro ilayya maring ingsun fasataro moko bakal ngerti siro sun'i ing penggawean ingsun bika kelawan siro. Fayuwassau mukoten jembarakan lahu maring abdul mukmin opo al qabru kuburan madda basorihi kelawan sakdawani peningale abdul mukmin kelawan sakdawani peningale abdul mukmin wa yuftahu lan den buka lahu maring abdul mukmin opo babul jannati lawangi swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus salis an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a unasa yuksiruna al-kalam faqala ama annakum law aktsartum dzikra hadimil ladzat la saghaltum amma ara fa aksiru dzikra hadimil ladzat yati al mauta. Jadi hadis yang ke-13 diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi beliau menceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah itu masuk ke musola, ke tempat sholat beliau lah. Di dalam tempat sholat tersebut atau masjid ini, di tempat sholat beliau melihat orang-orang sedang bercerita, bicara ke selatan, ke timur, ngalor ngidul, nggak ketemu arah. Yang penting bicara. Melihat kejadian tersebut, Rasulullah ama nakum lau aksatum dzikra hadimil ladzat la saghaltum amma ara. Ingat, kalau sampean banyak bicara, memperbanyak bicara tentang perkara yang bisa memutuskan kenikmatan apatnya. Kalau kamu memang memikirkan bercerita tentang kematian, itu enggak apa-apa. Jadi la saghaltum amma ara itu. Berarti sama lagi akan disebutkan dengan apa? Dengan perkara yang saya lihat ini. Fa aksiru dzikra hadimil ladzati yakni maut. Jadi
Rasulullah hanya menganjurkan kepada para sahabat untuk memperbanyak ingat pada kematian. Jadi kita itu menjadi orang supaya selalu ingat mati. Jadi orang itu harus selalu ingat kematian. Nah kalau lupa mati ya ruwet, Mbak. Jadi kita itu memang dianjurkan jadi orang selalu ingat mati. Jangan sampai lupa pada kematian. Nah orang yang lupa kematian sesat. Seakan-akan dia itu akan hidup selama-lamanya. Nah kalau orang sudah menganggap akan hidup selama-lamanya, nah, itu sudah cerita terus, jangan banyak cerita. Ingatlah pada kematian. Ingat, perbanyaklah ingat mati. Tapi banyak ingat mati sambil hayati. Nah iya, kalau sudah saya orang mati itu bagaimana? Dimasukkan dalam kubur seperti ini, ingat. Kalau kita ingat mati, jadi kita kan bisa mempersiapkan diri sendiri. Ya nanti bagaimana saya kalau mati seperti itu? Dan akhirnya tidak harus anak fa innahu lam ya'ti 'alal kubur yaumun illa wa tatakallamu bi sitti kalimatin. Tidak Rasulullah. Di besok pada satu hari nanti di kuburan itu akan bicara dengan 6 kata. Jadi ketika orang kuburan itu akan bicara pada orang yang mati, mengatakan ana baitul ghurbah wa ana baitul wahda wa ana baitul wahsah wa ana baitul zulma wa ana baitul turab wa ana baitul dud. Jadi kata kuburan gimana? Saya adalah rumah pengembara. Jadi sampai masuk sini itu sama dengan seorang pengembara. Saya adalah rumah untuk menyendiri, tempat menyendiri, nggak ada temannya. Ana baitul wasa, saya termasuk rumah yang menyusahkan. Gersa itu menyesakkan dada, sama tempat seruat, yang ruwet, yang sulit. Dan juga mengatakan ana baitul, saya adalah tempat rumah kegelapan, saya rumah tanah. Wa ana bin, saya adalah rumah ulat. Rumahnya saya ini. Fa idza dufinal abdu mu'min qala lahu al-qabru marhaban wa ahlan wa sahlan. Ama innaka kunta lahab man yamshi ala dhahri ilayya. Fa idza ulayk al-yawma wasirta ilayya fasataru sun'i bika fayuwassa'u lahu al-qabru madda basarihi wa yuftahu lahu babul jannah. Di kuburan itu besok bicara kepada kita, memberitahu kuburan lah saya itu tempatnya pengembara, bukan tempat tidur. Kuburan itu bukan tempat kesusahan, kesulitan, itu kuburan. Ketika yang dimasukkan dalam kubur orang mukmin, maka kuburan akan menjawab, mengatakan marhaban wa ahlan wa sahlan, selamat datang. Selamat, dikatakan selamat. Ingat, ala innaka kunta lahabba may yamsi ala dhahri ilayya. Ini kata kuburan. Jadi sampean harus tahu bahwa kamu adalah orang yang lebih saya senangi, yang berjalan di atas saya. Jadi orang yang lebih saya sayangi, senangi, ya sama kamu ini. Nah sekarang sampai kembali ke saya. Maka fasatara sun'i bika fayal ta'imu. Wasir ta'il fasatara sun'i bika fayuwas sa'uti. Kata kuburan ini sama sekarang sudah kembali ke saya.
Jadi sampan tahu apa yang akan saya perbuat padamu. Nah, namanya orang yang sudah menyenangkan dirinya gimana? Nah, orang yang menyenangkan kepada sama dengan gitu. Nah, kita tidak mungkin marah-marah, mencaci maki, menyiksa orang yang sudah membuat kita itu senang. Nah, permen di sini, nah, kuburan sama. Jadi kalau yang orang meninggal dunia itu orang Islam, orang mukmin, kuburan mengatakan kamu adalah orang yang lebih menyenangkan pada saya, yang berjalan di atas saya. Jadi apabila pada hari ini saya beri kekuasaan pada sampean, sampean nanti akan tahu apa yang akan saya perbuat padamu. Akhirnya gimana? Akhirnya kuburan itu memperluaskan diri sejauh pandangan orang tersebut, mayit tersebut. Dan juga akan dibuka pintu surga. Jadi orang yang ada dalam kuburan, kalau memang itu orang mukmin, maka dia bisa melihat tempatnya di surga. Sehingga gimana ya, orang meninggal mayit tersebut bisa merasakan nikmatnya surga. Orang yang sudah meninggal itu bisa kedua ini bisa merasakan kenikmatan surga kan. Kalau memang surga bisa merasakan kenikmatan surga. Tapi sebaliknya, wa idza dufina lan ari kalani den pendem sapa al abdu kaula al kafiru kang kafir sapa abdu kala muka ngucap lahu maring abdul kafir opo al qabru kuburan, opo al qabru kuburan la marhaban wala ahlan wala sahlan ing lafan la marhaban wala ahlan wala sahlan. Jadi tidak mengatakan selamat datang, bukan. Tapi ama innaka ama elengu innaka satuni siro iku kunta ono sopo siro iku la abghadaman yektini luwih sengite wong, yektini luwih nyekngitakeni wong yamsi kang lumaku sapa man ala zahri ing ngatasé geger ingsun ilaya maring ingsun. Fa idza awlaituka muka ari kalani nguasaaken sapa ingsun ing sira al yauma ing dalem iki dina wasir talan bali sira ilaya maring ingsun fasataro ro'ayaro. Sinnya di sini sin huruf mudhara'. Fasataro moko bakal ngerti sira suni ing penggawean ingsun bika kelawan sira. Bukan sataro nutupi. Ro'ayaro. Mungkin setelah ro ada alif layyinahnya. Taro berarti dari ro'a yaro ru'yan. Alifnya taro gantian dari ya. Fayal ta'imu muko nyepit sun'i ing penggawean ingsun bika kelawan fayal ta'imu muko nyepit opo al qabru kuburan alaihi ing ngatasé abdul kafir hatta takhtalifah sehingga pisah-pisah opo asla'uhu piro-piro ikoni may abdul kafir. Kala dawuh sapa rawi fa asyara muka isara sapa an-nabi alaihi salatu wassalam, nabi alaihi salatu wassalam isara bi asabihi kelawan piro-piro drijine nabi. Fa adkhala muka nglebokaken sapa nabi ba'daha ing setengah asab bi fi ba'din ing dalam setengah kangone. Fayu sumaya qala muka nuli dawuh sapa nabi fayuqayyidu muka nyawisaken bakal nyawisaken sapa Allahu Allah sab'ina ing 70 apani taninan ula gedeni. Apani taninan ula gedeni. Lau anna wahidan lan lamun satu huni kang siji min hasangking sab'ina taninan iku nafau nyebul opo wahid fil ardi ing dalem bumi ma ambatat moko ora bakal nyukolaken opo ardi syai'an ing suwiji-wiji ma bagiat selagi ni langgeng opo adunya dunya.
Fayan hasab muka ngentup apa wahid ing Abdul Kafir. Wayah disulan nyuwek apa wahid ing Abdul Kafir. Hatta yufdo sehingga den tekaaken apa bihi sapa bihi ka Abdul Kafir ilal hisabi maring hisab. Ini dari Rasulullah. Tapi ketika yang dimasukkan ke dalam kuburan itu orang mukmin, jadi kalau yang dimasukkan orang kafir ya, orang kafir, maka kuburan mengatakan la marhaban wala ahlan. Jadi tidak disambut, tidak selamat datang saudaraku, bukan. Kata kubur, ama innaka kuntala abghadaman yamsi ala dhahri ilayya. Ingat ya. Jadi kuburan itu mengatakan ingatlah kamu itu adalah termasuk orang yang paling saya benci, yang berjalan di atas saya. Nih kalau yang mati itu orang kafir, kuburan mengatakan kamu adalah orang yang paling saya benci, yang berjalan di atas saya. Fa'idha awlaitu kal yawma wasirta ilayya fasatalsun ibika. Apabila sekarang hari ini saya memberi kekuasaan padamu, sampean akan tahu apa yang akan saya perbuat padamu. Setelah kubur apa yang saya perbuat padamu, langsung dengan kuburan itu dihimpit. Fayal ta'imul qabru alaih hatta takhtal, dihimpit tubuhnya sehingga tulangnya hancur. Ketika Rasulullah menceritakan seperti itu, Rasulullah itu memberi isyarat. Jadi Rasulullah memberi isyarat kepada para sahabat tersebut dengan cara Rasulullah itu memasukkan jari-jari tangannya kepada yang diginikan nih dengan Rasulullah. Kemudian apa? Fayuqayyid summa qala Rasulullah dawuh bahwa ingat Allah itu telah mempersiapkan 70 ular besar. Jadi kuburan itu sudah disiapkan. Jadi kalau orang kafir, orang tiba ya di sana. Jadi di kuburan bisa merasakan nikmat kubur, bisa merasakan siksa kubur. Ya di sini kalau orang kafir, pakaian tidak baik, ini orang kafir gimana? Akan mendapat siksaan. Kamu akan tahu. Ini kata kubur ini mungkin. Summa qala fayuqayyid, Rasul dawuh Allah akan menyiapkan 70 ular besar. Dan apabila satu ular itu meniup bumi, maka tidak akan ada tumbuh-tumbuhan semaya, tidak akan ada pepohonan yang tumbuh selama-lamanya, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Nah, itu yang akan menggigit kita. Fayan hasumu wa yahdimu hatta yufdha bihi ilal hisab. Tidak ya Rasulullah. Lah ular-ular itu nantinya yang akan menggigitmu, merobek-robek tubuhnya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi kalau orang kafir itu disiksa dalam kuburan sampai hari kiamat. Kalau orang Islam kan tidak. Kalau orang Islam ya pertama kali disiksa, tapi hanya tidak. Itu kalau orang Islam, tidak selama-lamanya. Tapi kalau orang kafir, semenjak masuk kuburan ada selesai ditanya, sudah disiksa sampai kapan? Sampai hari kiamat. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, innamal qabru raudhatun min riyadil jannah aw hafratun min kufarin niron. Ingda innamal qabru angin pestini utai kuburan iku raudhatun pertamanan siji min riyadil jannati kang setengah saking piro-piro pertamanani swarga.
kang setengah saking piro-piro pertamanani swarga aw hafratan utawa luangan siji min khufarin nironi kang setengah saking piro-piro luangani neraka, kang setengah saking piro-piro luangani neraka. Nanti setelah Rasul dawuh seperti itu, Rasul nambah dawuh. Rasul dawuh lagi, innamal qabru raudhatum mir riyadil jannah aw hafratum min khufarin niron. Jadi kuburan itu adalah bisa jadi seperti apa? Sebagai pertamanan, salah satu dari pertamanan surga. Jadi kalau di kuburannya enak, nanti di akhirnya enak. Tapi sebaliknya, atau kuburan itu menjadi apa? Menjadi suatu tempat dari beberapa tempat yang ada di neraka. Jadi kuburan seperti menjadi pertamanan surga atau tidaknya, apa kata mayit masing-masing. Apa kata kita sendiri-sendiri yang akan mati nantinya. Lah kita itu matinya nanti orang yang baik atau tidak? Apakah kita itu matinya tetap membawa Islam dan iman atau tidak? Tapi kita berdoa, mudah-mudahan kita semua bisa mati dalam keadaan membawa Islam dan iman. Na'udzubillah kalau sampai kita itu matinya tidak membawa Islam dan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiyah dan riwayatan nanti niki masalah keadaan di ini. Jadi yang pertama hadis niki, hadis yang ke-13 itu menganjurkan kepada kita. Jadi Rasulullah itu menganjurkan kepada kita agar menjadi orang yang selalu ingat kepada mati. Ada orang yang lupa mati adalah orang yang sesat. Ini gimana ya? Lupa sih. Nah, ada siiran. Nah. Ini ada siiran dalam Sohi samir wala tazal dzakirul mauti fanisyanuhu dhalalum mubin. Sohi samir, cangcut tali wondosi, mempersiapkan diri. Sohi samir wala tazal dzakirul maut. Jadi kita itu supaya mempersiapkan diri dan jangan sampai lupa pada sehanya wala tazal dzakirul maut. Kita itu supaya selalu ingat pada kematian. Sohi samir wala tazal dzakirul maut. Tifanis ya nuhu dhalalum. Kenapa? Karena ingat mati, lupa kematian itu adalah merupakan suatu kesesatan yang sangat nyata. Ini siiran dalam al-ini. Sohi, he dulur ingsun, samir cancut tali wondo siro. Sohi samir, wala tazallan ojo king, wala talan ora kingsir siro. Iku dzakirul mauti, iling mati. Ini contoh dari zala. Sohi samir wala tazal dzakirul maut tifanis ya nuhu dhalalum mubin. Jadi sohi he dulur samir cancut tali wondo siro. Sohi samir wala tazal lan ora kingsir siro iku dzakirul mauti. Jadi artinya kita itu menjadi orang selalu ingat pada kematian. Fanisyanuhu dhalalum mubin.
ingat lupa pada mati adalah suatu kesesatan yang sangat nyata. Sohisamir wala tazal dzakirul maut. Dan ini dalam siiran tinya itu ikut pada separuh bait yang akhir. Makanya sohisamir wala tazal dzakirul maut tifanis ya nuhu dhalalum mubin. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, ada kesalahan-kesalahannya, kami sebagai insan yang dhaif mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.